bagian pasal 46. Kita akan lihat bersama pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5, Pak Wisuda. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Jadi berangkatlah Israel dari segala miliknya dan ia tidak bersepah. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Isa ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya. Ya Tuhan, lalu firman, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengadukan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak-anak istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun. Saudara, kita melihat di sini, bagi saudara, kalau kita melihat bangsa Israel, maka ada satu bangsa yang tidak bisa dilepaskan dari cerita kisah tentang Israel, ya, yaitu Mesir. Saudara, kalau kita melihat Israel, selalu ada kaitannya sama Mesir, selalu ada cerita tentang Mesir, selalu ada kisah seperti itu, saudara. Sama seperti kita baca pada pagi hari ini dalam pasal yang ke-46, bagaimana kemudian Mesir tidak bisa dipisahkan dari bangsa Israel, ya, dari Yakub. Dan kita melihat bagaimana kemudian Yakub, ya saudara, dijemput oleh kereta untuk dibawa ke Mesir, Bapak Ibu Saudara. Dan yang saya mau katakan, kehidupan kita sebagai orang percaya juga sebetulnya nggak bisa dipisahkan dari Mesir, ya, saudara. Mesir itu gambaran dunia, ya, konotasinya jelek, tetapi kadang-kala memang seperti itu, Pak Ibu Saudara, bahwa kehidupan Kristen juga memang ada di Mesir. Ya, dunia ini adalah gambaran daripada Mesir, dan lewat Mesirlah seringkali orang percaya atau Israel terpelihara, saudara. Seperti yang kita lihat, bagaimana lewat Mesir Yakub dan anak-anaknya itu dipelihara oleh Tuhan. Ada amin, saudara, ya. Mereka ada di Mesir, mereka dipelihara oleh Mesir, mereka dikasih makan sama Mesir. Bahwa seperti itu juga lah, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kekristenan juga memang tidak bisa dipisahkan. Seringkali Tuhan juga memelihara saya dan saudara lewat Mesir, ya, lewat dunia ini kita dipelihara oleh Tuhan, ya, dari Tuhan. Tetapi lewat dunia ini, lewat pekerjaan, lewat bisnis, lewat usaha dagang saudara, ya, apapun juga, ya saudara, Tuhan pelihara kita, ya, Tuhan pelihara kita. Tetapi sarananya adalah Mesir, Bapak Ibu Saudara. Sarannya adalah dunia ini, ya, pekerjaan kita, dagang kita, bisnis kita, seperti itu. Tetapi, ya, saudaraku, kalau saudara melihat, memperhatikan bahwa ternyata kalau sudah baca ayat yang keempat, sama-sama kita baca ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama, ya saudara, kita baca 1, 2, 3. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa. Cukup sampai di situ, saudara, ya. Dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dari ayat ini yang kita bisa pahami adalah sebetulnya Allah tuh nggak mau bangsa Israel atau keturunan Yakub ini terjerat begitu lama di Mesir. Itu, saudara, ya. Karena kemudian fakta membuktikan, ya saudara, bagaimana mereka akhirnya menikmati Mesir. Gitu, saudara. Mereka akhirnya nggak mau lepas dari Mesir. Mereka nggak mau meninggalkan Mesir, padahal sebetulnya itu hanya sesaat saja. Rancangan Tuhan, kalau saya melihat dari ayat ini, rancangan Tuhan itu bukan membuat mereka tinggal di Mesir begitu lama sampai beranak cucu terus, sampai kemudian mereka dikagetkan dengan apa? Dengan munculnya Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Munculnya Firaun, saudaraku, Raja Firaun yang baru, yang kemudian bengis, jahat, yang akhirnya menekan. Mereka baru dikejutkan, saudara. Sesungguhnya rancangan Tuhan, kalau kita melihat dalam ayat yang keempat, sebetulnya nggak mau Tuhan lama-lama membiarkan Yakub dan keturunannya itu tinggal di Mesir. Hanya menjadi alat saja. Amin, saudara.
Ya, dunia ini hanya menjadi alat saja. Tapi nggak boleh akhirnya kita begitu tinggal di Mesir, hidup di Mesir, dan nggak mau lepas dari Mesir. Mesir boleh jadi sarana bagaimana kita dipelihara oleh Tuhan lewat Mesir. Tapi kita nggak boleh menetap di Mesir. Tinggal tetap. Menjadikan Mesir itu jadi rumah buat kita. Nggak boleh. Nah, Israel terjebak. Ya, mereka menikmati Mesir, mereka berbahagia di Mesir, sampai akhirnya mereka nggak mau meninggalkan Mesir. Sampai Tuhan harus saya percaya Tuhan yang mau munculkan Fir'aun baru itu. Supaya apa? Disadarkan Israel bahwa ini bukan tempat tinggal mereka. Kadang-kadang saudara, ketika dagang kita berhasil, bisnis kita, akhirnya apa? Kita terjerat hati kita sama Mesir. Kita udah melupakan Tuhan. Ini bukan bicara tentang ninggalin dunia ya saudara. Ini bukan bicara tentang ninggalin dunia, tapi ini bicara tentang hati. Saya lagi berbicara tentang hati, tentang apa namanya? Ya, hati kita. Bagaimana ketika kita merasa bahwa bisnis kita diberkati, dagang kita, akhirnya apa? Kita terjerat sama dunia. Sampai hati kita udah gak lagi terarah sama Tuhan. Kita gak mau meninggalkan dunia, kita gak mau meninggalkan kesibukan dunia, kita gak mau meninggalkan yang namanya rutinitas dunia. Kita begitu terjerat sama yang namanya sistem dunia, dagang dari pagi terus, nggak ada ibadahnya, ibadah jadi jadi nggak dihargai, jadi nggak ada artinya buat kita. Pelayanan jadi nggak mau musingin tentang pelayanan gereja Tuhan, nggak mau, ya, terjerat di Mesir. Tuhan pakai Mesir itu untuk memelihara kita, itu benar. Tapi Tuhan tidak mau kita tinggal dan terjerat di Mesir. Ada amin saudara? Kita terjerat dengan urusan bisnis terus, urusan dagang terus, urusan yang seperti itu tuh saudara. Mengikat sampai apa? Sampai udah lupa sama Tuhan. Sampai apa? Nanti kalau kita biarkan seperti itu, nanti akan apa? Masalah. Nanti jangan heran, masalah nanti yang ingetin kita. Ya, percaya Tuhan sudah ingatkan mereka, Tuhan sudah bicara di hati mereka. Tapi susah, mereka sudah terjerat, mereka sudah menikmati Mesir, dan mereka nggak mau lepas dari Mesir. Akhirnya apa? Akhirnya apa saudara? Fir'aun yang baru ini muncul, menyiksa mereka, menekan mereka begitu luar biasa. Sampai mereka bilang begini, iya ini tempat bukan tempat kami. Ternyata Mesir bukan tempat tinggal kami. Kadang kalau orang ingat Tuhan waktu ada masalah. Kadang kalau orang ingat Tuhan, baru cari Tuhan, baru meninggalin yang namanya kesibukan-kesibukan, baru punya waktu buat Tuhan pada waktu apa? Pada waktu tekanan itu datang. Tuhan gak bilang bahwa Mesir itu harus dijauhkan sama sekali, harus dihapus dari ingatan kita. Enggak. Bahwa Mesir itu juga seringkali jadi alat kita, alat Tuhan untuk memberkati kita. Bisnis, pekerjaan, saudara, itu tentang gambaran Mesir sebetulnya. Tapi Tuhan gak mau kita tinggal di Mesir untuk selamanya. Ada amin saudara. Kita terjerat hati kita, pikiran kita, waktu kita, seluruh pikiran kita, seluruh fokus perhatian kita terjerat di Mesir. Sampai buat Tuhan, buat keluarga, buat ibadah, buat doa, buat baca firman. Mesir hanya jadi sarana. Tapi hati kita harus selalu tertuju kepada Tuhan. Amin saudara. Ini ya, yang diperdaya itu bukan cuma anak-anak Tuhan, tapi pelayan Tuhan, hamba Tuhan juga diperdaya, kami juga diperdaya. Sampai akhirnya saudaraku, pelayanan cuma buat cari duit, pelayanan cuma buat kebanggaan, bukan lagi buat Tuhan, bukan lagi buat memuliakan Tuhan, bukan lagi buat menyenangkan Tuhan.
Ini saudara. Makanya firman Tuhan bilang sama Yakub begini, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Maksudnya Tuhan bawa Yakub ke Mesir, tapi nggak mau lama-lama. Yakub harus kembali ke tanah Kanaan, tapi enggak ternyata. Sampai matinya Yakub gimana? Bahkan keturunan dari keturunan terus. Tolong kita Bapak Saudara. Tuhan pelihara kita, enggak duit jatuh dari langit, enggak roti jatuh dari langit. Tuhan pelihara kita lewat dunia ini. Ada amin saudara. Lewat toko saudara yang ada di jalan apa itu. Lewat itulah engkau diberkati oleh Tuhan. Ada amin saudara. Tapi yang saudara dan saya perhatikan, apakah hati kita ini mata jasmani kita dan semuanya hanya tertuju kepada dunia sampai lupa sama Tuhan. Puji Tuhan loh saudara. Saudara datang pagi hari cari Tuhan. Saudara gak mengizinkan hati saudara dijerat sama Mesir. Ada amin saudara. Saudara gak izinkan. Bisa gak itu pagi-pagi ya ngitung nota ya. Nota yang kemarin belum dihitung hari ini. Ada baik. Selalu ada alasan untuk kita menghindar dari Tuhan. Selalu ada alasan. Kalau kita mau cari-cari selalu ada ya. Puyeng lah, kurang tidur lah, macam-macam. Tapi kita sadar kita butuh Tuhan. Ada amin saudara. Dan inilah usaha saya dan saudara. Ini usaha kita. Untuk apa? Untuk kita tidak terjerat sama Mesir. Untuk kita tidak diikat sama Mesir. Mesir Tuhan pakai untuk memelihara kita. Puji Tuhan. Tetapi hati kita tetap terarah kepada Tuhan. Amin saudara. Mesir gak bisa dilepaskan dari hidup kita. Dunia gak bisa dilepaskan. Ya iyalah saudara. Bagaimana? Memang Tuhan pakai Mesir untuk memelihara Yakub dan keturunan. Dunia juga dipakai oleh Tuhan untuk memelihara saya dan saudara. Diberkati usaha kita, bisnis kita, toko kita, jualan kita, saudara. Apapun juga diberkati. Tapi Tuhan gak mau tuh. Hati kita hanya kepada hal yang seperti itu. Tapi kita melupakan Tuhan yang jadi sumber hidup kita. Ini bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat sama-sama. Ini juga bagus untuk kita perhatikan. Ayat 31 sampai ayat yang ke-34. 31 sampai 30. Sama-sama kita baca ayat-ayat. 31 sampai 30. 1, 2, 3. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya, aku mau menghadap Fir'aun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu memelihara ternak dan kambing dombanya. Lembu sapinya dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Fir'aun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosyen. Sebab segala kambing domba adalah suatu pekerjaan bagi saya. Saudara, ini sesuatu yang aneh. Kemarin kita sudah bahas, ya saudara, itu sedikit kita sudah bahas bagaimana ada di Mesir itu ada dua jenis, ada dua macam wilayah, ya. Yang satu padang gurun gersang kerontang, kering kerontang. Yang satu adalah bagian-bagian yang subur, ya saudara. Tanah yang subur, tanah yang makmur, saudara. Ya, karena tanah itu adalah tanah yang dilewati oleh aliran sungai Nil. Sampai hari ini. Sampai hari ini kalau saudara ke Mesir, saudara akan saksikan hal yang sama seperti itu. Tetapi memang sampai hari ini juga masih sama. Bagaimana orang Mesir itu, saudaraku, lebih suka tinggal di padang gurun daripada tanah yang berair. Kalau saudara lihat, saudaraku, maka orang Mesir nggak suka tuh tinggal di pinggiran aliran sungai Nil, nggak suka. Mereka lebih suka tinggal di padang gurun, kota yang kering. Dan
Yusuf bilang begini, kalau kamu nanti ditanya ya sama Fir'aun, kamu bilang ya dengan tujuan supaya mereka ditempatkan di Goshen. Ya. Jadi aneh ini saudara, saya ini sesuatu yang aneh. Jadi kamu bilang kalau apa pekerjaan kamu? Jawabnya, aku adalah penggembala domba, mengala lembu, kambing, ya. Itulah pekerjaan kami. Supaya apa? Kalau kamu jawab seperti itu nanti kamu taruhnya di sana. Taruhnya di Goshen. Padahal Goshen itu tempat yang gak disukai sama orang Mesir. Itu saudara, ya. Tujuannya sih jahat, tapi jadi baik gitu. Ya, tujuannya sih kayak Goshen, menggembalakan. Karena gini, ayat ini bilang begini, sebab segala kambing domba adalah satu kekejian bagi orang Mesir. Orang Mesir itu nggak suka pekerjaan menggembala domba, menggembala sapi, nggak suka. Jadi Goshen itu juga buat saya konotasinya jelek. Goshen itu sebetulnya tempat buangan. Kita nggak bahas itu saudara. Tapi yang saya mau bilang begini, saya dan saudara, bukankah kita rindu hidup kita tinggal di Goshen? Amin. Saya dan saudara tahu Goshen seperti apa, bukan? Ya, di Goshen orang Israel terpelihara. Ada amin saudara. Di Goshen, saudaraku, ada tulah, 10 tulah. Ya, terjadi Israel ada di Goshen, Israel terluput dari semua tulah. Ada amin saudara. Ya. Goshen itu bukan cuma tentang pemeliharaan makan minum, tetapi itu bicara tentang perlindungan Tuhan. Ya. Dan itu yang kita butuhkan, berkat pemeliharaan Tuhan, tapi juga kita butuh perlindungan Tuhan. Ada amin saudara. Ya, dari semua jerat, dari semua masalah, dari semua virus, dari semua macam-macam. Orang yang tinggal di Goshen, bangsa bahkan sampai pada urusan maut, ya saudara, ya. Karena tulah itu kadang-kala bukan maut, kadang-kala cuma tentang kerugian, ya. Belalang, pelahap datang, wah, semua tanaman dihabisin, saudara, nyamuk dan gitu. Tapi ada sampai pada kematian, ya, sampai pada kematian, saudara. Nah, di Goshen orang Israel terlindungi. Seperti ada pagar perlindungan Tuhan menudungi orang-orang yang ada di Goshen. Itulah sebabnya, bukankah kita rindu Tuhan taruh kita di Goshen? Ada amin saudara. Ya, dimana di situ kita terpelihara, kita bisa makan, tidur enak, saudara, nyaman, dan juga dilindungi dari segala mara bahaya, dari segala penyakit, saudara. Bahwa hari-hari ini kita lihat penyakit, ya saudara, corona begitu hebat, begitu luar biasa. Ya, tapi saya percaya ada perlindungan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Bukan juga kita gaya-gayaan, ya. Ada orang corona, corona ini saya anak Tuhan, nggak juga ya saudara, nggak juga gitu, ya saudara ya. Kalau ada yang gitu, saudara hindari. Kalau saudara juga ada rada flu juga, ya udah. Istirahat dulu di rumah, saudara ya. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Tetapi saya percaya ada perlindungan Tuhan buat saya dan saudara. Amin saudaraku, ya. Ada perlindungan Tuhan. Susah saudaraku, ya. Kalau panah kita bisa lihat datangnya. Kalau pedang mau lukai kita bisa lihat arahnya, kebasan. Tapi kalau virus, ya bisa suami cium istrinya mati, suaminya mati, ya. Anak cium orang tuanya, mami mati, ya, gara-gara maminya ada virus corona, saudara. Jadi susah Bapak Ibu saudara, ngelihatnya tuh susah. Tapi saya percaya ada perlindungan Tuhan buat saya dan saudara. Nah, yang saya mau bilang Bapak Ibu saudara, bagaimana ternyata ya saudara, untuk kita tinggal di Goshen itu ternyata ada syaratnya. Ternyata untuk kita tinggal di Goshen tuh, kenapa Yusuf tekankan, titip wanti-wanti sama saudara-saudaranya, kalau kamu ditanya sama Fir'aun, jawab ya, kamu adalah penggembala domba, kamu adalah penggembala kambing, kamu
kamu adalah pengembala lembu, kamu bilang seperti itu. Ingat ya, jangan lupa. Jadi ditanyalah sama Fir'aun, ya. Lalu kemudian dijawab sama saudara-saudara Yusuf seperti itu. Lalu kemudian Fir'aun bilang, ya sudah, kalian tinggal di. Jadi ternyata untuk bisa tinggal di Goshen itu saudara, kita harus jadi penggembala domba. Kita harus jadi pengembala kambing. Kalau kita bicara tentang pengembalaan, kita bicara tentang pelayanan. Ada amin kan saudara? Ya. Kalau kita bicara tentang pengembalaan, itu bicara tentang pelayanan. Bahwa kita harus masuk ke dalam pelayanan. Sekecil apapun, sesederhana apapun, tetapi terlibatlah di dalam pelayanan. Bisa jadi engkau hanya bertugasnya cuma berdoa tiap pagi, tiap malam engkau berdoa buat pekerjaan Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan, itu juga pelayanan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa tinggal di Goshen? Lakukan sesuatu buat Tuhan. Makanya, saudara, satu saat Petrus ditanya sama Tuhan kan, sudah ingat? Ya, Tuhan tanya, Tuhan panggil Petrus mata. Ya, apakah engkau mengasihi aku? Ya, Petrus bilang, iya, aku mengasihi engkau Tuhan. Gembalakanlah. Sampai 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Tetapi Tuhan mau prakteknya, bukan teorinya, bukan jawaban di mulut. Karena ternyata orang yang mengasihi Tuhan pasti berbuat sesuatu buat Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mulutnya nggak mau diem, tangannya nggak mau diem, kakinya nggak bisa diem. Kalau mulutnya diem, tangannya kerja. Kalau tangannya diem, mulutnya yang kerja. Kalau semuanya, kakinya bisa jalan, dia pakai. Ayo saudara. Karena ternyata ini tinggal di Goshen kuncinya. Untuk mendapatkan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, tinggal di Goshen. Tapi bagaimana caranya untuk tinggal di Goshen? Bagaimana caranya tinggal di Goshen? Orang harus masuk di dalam penggembalaan. Apa itu penggembalaan? Pelayan. Saya nggak ngada-ngada. Sok saudara mikir ini, artikan ayat ini. Masuk dalam pelayanan. Jangan hanya datang, duduk, lihat, pulang. Datang, duduk, lihat, pulang. Tetapi lakukan sesuatu buatku. Saudara nggak bisa pelayanan nyanyi, nggak bisa, apa nggak bisa. Saudara bisa berdoa di rumah. Saudara nggak bisa juga, saudara bisa pakai uang saudara buat bantu pelayanan. Nggak cuma di sini. Saudara bisa pakai banyak hal. Saudara bisa berbuat bohong kalau saya dan saudara nggak bisa berbuat sesuatu. Kita nggak berbuat sesuatu karena kita tidak mau berbuat sesuatu. Iya. Kalau kita nggak berbuat sesuatu, itu bukan karena kita nggak bisa berbuat sesuatu, tapi karena kita nggak mau berbuat. Maaf ya. Dan kalau kita tidak mau masuk, kita nggak mau bilang bahwa saya ini biasa menggembalakan kambing, domba, lembu, sapi. Maka artinya gini, ya saudara, artinya gini, artinya kita nggak tinggal, kita nggak akan ditempatkan di Goshen. Tuhan nggak taruh kita di Goshen. Karena Goshen itu hanya untuk orang-orang yang biasa mengembalakan kambing, domba, lembu, sapi. Saya lihat ibu-ibu dulu itu saudara, ya, sebelum corona tiap hari Jumat kumpul berapa puluh orang, ya, ibu-ibu yang sederhana. Saya harap ibu-ibu ini tetap berdoa di rumah,
Ya saudara, biasa mereka kumpul doa 1 jam, saudara, nanti doa syafaat dan giliran. Mereka orang-orang yang sederhana. Mereka disuruh jadi WL, aduh, nggak bisa. Ya, mereka nggak ngerti banyak, mau ngomong yang mungkin, tapi mereka bisa lakukan sesuatu. Mereka tahu dalam diri mereka ada yang Tuhan taruh. Tuhan, ada sesuatu yang bisa mereka buat untuk Tuhan. Tuhan doa. Saya harap ibu-ibu ini tetap berdoa di rumah, ya, menopang pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bukan cuma di Keturuan tapi seluruh, ya, Kota Cirebon pekerjaan Tuhan. Ini, jadi ternyata panggilan melayani itu, saudaraku, panggilan melayani itu bukan apa ya, bukan sebagian. Kenapa? Karena sesuai dengan ayat yang mengatakan bahwa kamu adalah imamat-imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi artinya apa? Kita ini semua adalah imamat-imamat rajani. Imamat itu apa? Pelayan-pelayan di bait Allah. Itulah imam. Pelayan di bait Allah. Ada yang melayani bagian pekarangan, pelataran. Ada yang bagian di dalam. Tapi semuanya adalah imam. Kita dipanggil itu bukan cuma benar kita dipanggil jadi anak Tuhan, tetapi panggilan yang lain dalam hidup kita adalah kita dipanggil untuk menjadi imamat-imamatnya Tuhan. Ada amin, saudara? Itu. Kalau saudara mau melihat tentang pelayanan Tuhan itu ada keistimewaannya. Saya melihat ya saudara, pelayan Tuhan, saya melihat tuh ada keistimewaan, ada sesuatu yang Tuhan buat yang istimewa. Betul loh saudara, saya di Gembala, saya melihat banyak pelayan Tuhan yang saya lihat ada kelemahan, ada kekurangan, tapi saya lihat anak ini bela Tuhan terus gitu. Ada perlindungan Tuhan. Kenapa? Karena dia sedang menempatkan diri ada di Goshen. Sedikit di situ. Ada seorang gembala. Saya nggak ngerti cara pandangnya seperti apa. Tapi kemudian anaknya pengen sekolah Alkitab. Anaknya pengen sekolah Alkitab. Rindu sekali sekolah Alkitab. Bapaknya nggak setuju, ya. Bapaknya dia lebih bangga anaknya jadi insinyur, jadi apa, jadi sarjana ekonomi. Mungkin dia merasa pelayanan itu berat, ya saudara. Jadi dia nggak mau anaknya juga susah seperti dia. Ya melayani Tuhan ya susah, tetapi sedap-sedap, ngeri-ngeri nikmat, saudara. Melayani Tuhan tuh ngeri-ngeri nikmat loh, saudara. Amin. Ya, gembala-gembala komsel pelayanan ngeri-ngeri sedap apa kayak gitu. Nanti berapa kali tuh anaknya datang malam-malam, waktu papanya mau tidur, dia malam-malam nggak bisa tidur, dia bangun Pak, saya pengen sekolah kita. Papanya bilang, udah lo tidur, lo lagi ngelindur, tidur, nah tidur. Nanti kapan lagi dia tapi saya pengen sekolah kita. Enggak, lu sekolah yang benar. Beberapa kali sampai satu saat mereka sekeluarga lagi mau ke Jakarta, tiba-tiba kap mesin mobilnya kebuka dari dalam kecepatan tinggi, kebuka. Akhirnya bagaimana, kaget, keguling ini mobil, keguling. Satu meninggal pengerja. Ini anak yang mau sekolah kita, maaf Ustaz. Dia rupanya kena benturan kepalanya. Itu anak tuh pintar main musik, nyanyi bagus. Ini anak pintar, makanya papanya nggak mau. Eman. Untuk jadi hamba Tuhan tuh eman. Saya masuk saudara ya, anak satu
Tapi saya bangga kalau anak saya jadi hamba Tuhan. Kebanggaan saya. Saya bilang sama anak saya, melayani Tuhan gak gampang. Supaya jangan pikir melayani Tuhan bisa ongkang-ongkang, angkat-angkat kaki. Saya juga harus bilang, ya. Tapi saya bangga anak saya jadi hamba. Akhirnya apa sudah, karena kecelakaan itu anaknya jadi error. Kalau ngomong gak nyambung, main musiknya jago, tapi masih bisa. Tapi nanti di tengah jalan dia bisa diem. Waktu anak ini sudah begini, mau sekolah itu, ya udah sekolah kita. Melayani Tuhan itu mulia, saudara. Saya harus bilang, melayani Tuhan itu mulia. Melayani Tuhan itu benar pikul salib. Tapi melayani Tuhan itu melayani Raja di atas segala raja. Bangga kalau sudah jadi pelayan Tuhan. Bukan karena bangga dari pelayan. Oh, pelayan ini fidel. Enggak, fidelnya enggak membanggakan. Tapi jadi pelayan Tuhan itu sendiri yang membanggakan. Ada amin. Kita melayani Raja di atas segala raja. Waktu kita melayani Tuhan, waktu kita ada menggembalakan, ikut dalam sistem penggembalaan, itu kan pengembalaan. Ya, apakah orang Israel punya gembala, punya domba? Enggak, dia cuma ikut mengembala, bantu mengembala. Tetapi apa? Mereka dibawa, taruh di Goshen. Apa itu Goshen? Tempat perlindungan, tempat di mana Allah memelihara mereka sedemikian rupa. Tempat mereka dijauhkan dari mara bahaya, dari segala apapun yang jahat. Ayo, ya, kalau sudah mikir-mikir pelayan, kalau sudah mulai mikir-mikir, Islam, tua, ya, melayani Tuhan sampai apa? Lagu kebangsaan akhir hayat sampai menutup mata. Keren. Melayani Tuhan sampai nafas yang terakhir. Keren. Melayani Tuhan sampai langkah yang terakhir. Jangan lagi tuh dengar sama orang-orang yang bilang, om si wis tua, tante si wis tua, ira-ira baik yang melayani. Enggak, melayani sampai nafas yang terakhir. Amin, sudah. Saya melayani Tuhan sampai langkah yang terakhir. Walaupun nggak gampang, tapi saya percaya Tuhan kasih kemampuan buat saya dan saudara. Amin, sudah. Yang belum melayani Tuhan, ayo melayani. Ya, yang belum buat sesuatu, ayo lakukan. Memang bila melayani nggak gampang. Kita ketemu sama orang yang mengecewakan, kita ketemu sama orang yang meremehkan, kita ketemu sama orang yang macam-macam. Tapi udah, yang kita layani itu Tuhan, bukan gereja. Amin, saudara. Yang kita layani Raja. Pribadi yang memelihara, pribadi yang menjaga hidup saya. Jadi firman ini boleh memberkati setiap kita. Mari kita